suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, yang ditampilkan dalam bacaan Injil mengenai perdebatan mengenai hari Sabat yang menjadi kasusnya murid-murid Tuhan Yesus memetik bulir gandum dan memakannya. Dan ini terjadi pada hari Sabat. Dan orang-orang Farisi keberatan. Dan hal ini disampaikan kepada Tuhan Yesus. "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Saudara-saudari yang terkasih, memetik bulir gandum dengan tangan ini termasuk memanen atau tidak. Ini masih terjadi perdebatan dalam zaman Tuhan Yesus memetik bulir gandum dengan tangan ini termasuk memanen atau tidak. Kalau memanen tentu
termasuk larangan ya, yang dilakukan pada hari Sabat. Kasusnya masih menjadi perdebatan. Namun Presiden Kasih memetik bulir gandum dengan tangan, tidak termasuk dalam 39 daftar pekerjaan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Maka dengan demikian orang-orang Parisi menuntut lebih berat dari apa yang ada dalam tradisi mereka, bahkan melebihi hukum Taurat, hukum Musa. Ini yang terjadi. Sudah Tuhan kasih, maka sebagaimana dalam bacaan Injil kemarin ya Tuhan Yesus mengundang siapa saja yang letih lesu berbeban berat untuk datang kepadanya. Maka salah satu beban berat ialah hukum yang diletakkan oleh orang Parisi dan ahli kitab. Letakkan hukum yang lebih berat dari apa yang dikehendaki Allah sendiri. Dan dalam menjawab persoalan ini Presiden Kasih Tuhan Yesus menunjuk apa yang dilakukan Daud dengan pasukannya memakan roti sajian yang sebenarnya hanya boleh dimakan oleh para imam dan juga para imam yang melakukan pekerjaan di bait Allah pada hari Sabat. Mereka melanggar peraturan, namun tidak salah. Pertimbangannya mengenai Daud dan pengikutnya tentu ada kelaparan, tentu ada bahaya, yaitu bahaya kematian kalau lapar. Maka tentu didahulukan kebutuhan jasmani. Di sini lebih diutamakan, didahulukan tentang kebutuhan jasmani daripada aturan ibadat. Demikian juga pertimbangan mengenai para imam yang bekerja di bait Allah pada hari Sabat. Hukum kenisah itu lebih tinggi dari aturan Sabat. Maka para imam bekerja di bait Allah pada hari Sabat dibenarkan. Dan juga akhirnya menunjuk Tuhan Yesus lebih besar dari kenisah. Diri Tuhan Yesus lebih besar dari kenisah. Saudara-saudari kasih, sebagaimana disabdakan kemarin, enaklah yang kupasang dan ringanlah bebanku. Ini sabda Tuhan Yesus bahwa beban yang dipasang oleh Tuhan Yesus, yang dipasang oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya adalah ringan. Dan tentu Tuhan Yesus memasang beban
kepada para muridnya ialah beban kasih, belas kasihan. Sebagaimana ditegaskan oleh Tuhan Yesus yang menyatakan akan inti ajaran Tuhan Yesus yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ini inti dari ajaran Tuhan Yesus bahwa Allah mengendaki kasih, belas kasihan dan perbuatan baik. Inilah yang dipasang oleh Tuhan Yesus pada pundak kita, yaitu kasih, belas kasihan, perbuatan baik. Dan tentu ini menjadi ringan, beban ringan melakukan perintah Tuhan, perintah kasih, belas kasihan ini. Untuk itu Pak kasih, melalui sabda Tuhan mengajak kita dalam hidup kita untuk senantiasa melakukan perintah utama dari Tuhan kita, yaitu perintah kasih. Melakukan kasih, senantiasa berbelas kasih kepada sesama kita. Karena Tuhan kita telah terlebih dahulu menaruh kasih dan belas kasih kepada kita umatnya.